Pada November 2021 mendatang, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan memasuki masa pensiun. Praktis, kita akan memiliki Panglima TNI baru. Ada 3 nama tentunya yang sedianya menjadi kandidat. Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Andika Perkasa, lalu ada Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara KSAU Marsikal Fajar Prasetyo. Jika pengangkatan dilakukan secara bergiliran, KSAL Yudo Margono akan menjadi Panglima TNI selanjutnya. Selain itu, ada pula faktor usia. Tidak seperti KSAD Andika Perkasa yang hanya mempunyai waktu 1 tahun menjabat, Yudo Margono memiliki waktu setidaknya 2 tahun sebelum pensiun jika terpilih. Namun, menimbang pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogatif Presiden, nama Andika disebut sebagai kandidat terkuat pengganti Hadi Cahyanto. Sebelumnya, kita juga telah melihat Presiden Jokowi menunjuk KSAD Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI, meskipun sebelumnya Panglima TNI berasal dari matra Angkatan Darat. Terkait persoalan momentum, ada komentar menarik dari beberapa pengamat yang menyebutkan bahwa jika pergantian Panglima TNI dilakukan dalam waktu dekat, maka KSAD Andika Perkasa akan punya peluang besar untuk jabatan itu. Namun, jika pergantian dilakukan setelah pertengahan tahun, peluang KSAL Yudo Margono akan jauh lebih kuat. Argumentasinya adalah masa jabatan yang terlalu singkat atau terlalu panjang dapat berdampak kurang bagus untuk organisasi TNI. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul adalah jika aspek waktu sangat penting dalam penentuan pengganti Hadi, mungkinkah Andika menjadi Panglima TNI sebelum pertengahan tahun ini? Dan mungkinkah ini akan jadi batu loncatan yang bisa dikapitalisasi untuk katakanlah terjun ke dunia politik dengan maju misalnya di Pilpres 2024 mendatang? Well, sebelum kita mulai, pesan sponsor dulu ya. Pinter Politik baru aja rilis beberapa seri e-book loh yang berisi kumpulan tulisan. Sudah ada Membaca Politik Jokowi, Membaca Politik Luhut, dan Jalan Politik Prabowo. Nanti juga akan ada seri-seri selanjutnya. Link pembelian ada di kolom deskripsi ya. Back to the video, mari kita mulai. Dari ketiga kepala staf angkatan, Andika adalah yang tertua. Usianya akan 57 tahun pada Desember tahun ini. Jika terpilih sebagai Panglima TNI, masa aktifnya hanya 1 tahun. Masa jabatan yang terlalu singkat dapat berdampak kurang baik bagi organisasi TNI. Selain persoalan politik, ada pula aspek politik yang patut diperhatikan. Evan A. Laksmana dalam tulisannya Civil Military Relations Under Jokowi Between Military Corporate Interest and Presidential Handholding menyebut militer berperan penting dalam menjalankan agenda politik Presiden Jokowi pada periode pertama kepemimpinannya. Menurutnya, karena Presiden Jokowi tidak memiliki modal politik yang cukup untuk menjaga koalisi serta tidak memiliki pengalaman untuk mengelola hubungan dengan militer, mantan wali kota Solo itu mengandalkan purnawirawan seperti Luhut Binsar Panjaitan, AM Hendro Priyono, Ria Mizard, Ria Kudu, Wiranto, Agung Gumelar, dan Muldoko. Akan tetapi saat ini situasinya cukup berbeda. Di periode kedua ini Presiden Jokowi sudah memiliki pengaruh dan pengalaman yang cukup untuk mengelola hubungan dengan militer. Merujuk pada Louis Rubio dalam tulisannya Time in Politics yang menekankan pada pentingnya timing dalam dunia politik karena keputusan dan tindakan tertentu dapat memiliki efek yang berbeda tergantung pada momentumnya, tampaknya tidak berlebihan untuk menyebut Andika tengah dikejar waktu saat ini. Setidaknya ada beberapa indikasi yang dapat digunakan untuk memperkuat kesimpulan tersebut. Pertama, pada 14 Juni 2020 lalu, Presiden Jokowi mengunggah fotonya sedang berolahraga bersama ketiga kepala staf angkatan di TNI. Terkait foto ini, Jaeon Lee dalam tulisannya President's Visual Presentations in Their Official Photos menyebutkan bahwa Presiden secara strategis dapat menyajikan pesan dari diri mereka secara visual melalui sebuah foto.
Lee misalnya mencontohkan unggahan foto mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang sedang memeluk istrinya Michelle Obama setelah terpilih kembali pada 2012 lalu. Menurut Lee, Obama hendak memberikan pesan bahwa dirinya adalah seorang pria yang mengutamakan keluarganya alias family man. Mengacu pada Lee, unggahan foto Presiden Jokowi bersama dengan ketiga kepala staf angkatan di TNI itu dapat bermakna bahwa Presiden Jokowi memegang kendali penuh atas pengangkatan Panglima TNI. Pasalnya, unggahan itu dilakukan setelah pelantikan Marsikal Madya Fajar Prasetyo sebagai KSAU dan Laksamana Madya Yudo Margono sebagai KSAL. Artinya, bisa siapapun dari ketiganya yang akan dipilih. Lalu sebelumnya juga terdapat suara dari PDIP yang menilai Andika Perkasa layak menjadi Panglima TNI. Kemudian terdapat juga narasi-narasi menarik seputar Panglima TNI Hadi Cahyanto. Pada Agustus 2020 lalu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch atau IPW, Neta Espane, menghembuskan isu soal pergantian Hadi. Saat itu, Neta menyebut ada wacana Panglima TNI Hadi Cahyanto akan digeser sebagai Dubes RI di Prancis. Tapi Presiden Jokowi memintanya tetap di tanah air untuk masuk ke kabinet. Hadi kala itu disebut akan menjadi Menteri Pertahanan atau Menteri Perhubungan, sekalipun tidak terwujud sampai saat ini. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin Neta secara asal menghembuskan informasi? Dari siapa informasi itu berasal dan apa tujuannya? Ini melahirkan spekulasi bahwa pernyataan tersebut kemungkinan hanyalah trial balloon atau strategi melemparkan informasi untuk memetakan dan melihat reaksi publik. Bolehlah sedikit berspekulasi, katakanlah terdapat pihak tertentu yang mengondisikan informasi tersebut. Bukankah itu bertujuan untuk membentuk opini bahwa Hadi akan diganti sebelum pensiun? Apalagi kala itu Neta juga menyinggung soal Andika yang akan menjadi Panglima TNI. Jika mengacu pada variabel-variabel yang ada seperti waktu, kebaikan organisasi, serta kemampuan Presiden Jokowi mengelola hubungan dengan militer, peluang Andika untuk menjadi Panglima TNI mungkin tidak sebesar apabila pergantian dilakukan setelah pertengahan tahun ini atau setelah Hadi pensiun. Peluang Andika juga bergantung seberapa besar persepsi publik terhadapnya bisa ia kelola. Beberapa waktu terakhir kita mungkin melihat bagaimana sisi lain dari Andika dalam kasus Aprilia Manganang yang kini telah berganti nama menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Selain Sersan Manganang, coba berdiri. Kalau rekan-rekan zoom ke label namanya masih menggunakan nama lama, Aprilia Santini Manganang. Kita berharap apabila memang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tondano hari ini, maka kita sudah siapkan label nama yang baru. Banyak pujian dari publik yang mengalir pada Andika terkait dukungannya pada Aprilio. Hal-hal yang demikian ini akan sangat mungkin berdampak positif bagi citra Andika di mata publik di kemudian hari. Pada akhirnya, peluang Andika untuk jadi Panglima akan sangat bergantung dari hubungan dan komunikasinya dengan sang RI1 Presiden Jokowi. Menarik untuk kita tunggu perkembangan selanjutnya. Konteksnya juga penting karena kalau berhasil menjadi Panglima TNI, nama Andika mungkin akan jadi salah satu yang akan diperhitungkan di kontestasi elektoral selanjutnya, terutama di Pilpres 2024. Hanya waktu yang dapat menjawabnya. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Seperti apa jalan politik selanjutnya dari KSAD Andika Perkasa? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Ini adalah Horizon Pinter Politik yang berangkat dari tulisan in-depth di pinterpolitik.com. Jika kalian punya saran atau masukan untuk konten-konten selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, serta ikuti terus pinterpolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. Bye-bye.